Hai semua, balik lagi ke channel aku. Pada kali ini aku akan membahas mengenai vaksin COVID-19 yang sekarang udah masuk di Indonesia. Itu adalah yang Sinovac buatan Cina. Nah, pasti banyak banget pertanyaan di antara kalian, apakah vaksin ini itu efektif, bisa mencegah COVID, bagaimana keamanannya, ada nggak sih efek sampingnya gitu. Aku akan coba bahas untuk kalian. Nah, pertama tentang manfaatnya ya. Dikatakan vaksin Sinovac ini efikasinya 65%. Berarti artinya apa sih? Dia itu bisa menurunkan angka COVID yang bergejala itu sebanyak 65% pada kondisi optimal. Artinya pada kondisi uji klinis gitu. Nah, kalau efikasinya 65% ini, dia itu berarti sekitar menurunkan sebanyak 3 kali untuk resiko kita tertular dari COVID yang menimbulkan gejala dibandingkan orang yang tidak divaksin. Nah, apakah vaksin itu dikatakan bermanfaat kalau dia tuh punya efikasi yang tinggi banget, misalnya dikatakan lebih dari 90% sampai dia bermanfaat? Ternyata jawabannya adalah enggak gitu. Enggak perlu kok sampai 90% sampai vaksin itu bermanfaat. Vaksin Sinovac ini yang efikasinya 65% itu juga dinilai akan memberikan banyak manfaat buat kita semua. Kalau nggak bermanfaat, nggak mungkin diajarin juga gitu kan ke kita semua. Contoh lain adalah vaksin influenza gitu. Vaksin influenza itu efektivitasnya cuma 40-60%. Tapi vaksin itu pun banyak banget menolong orang dari terkena influenza yang berat ya. Apalagi kalau di negara-negara yang musim dingin tuh orang-orang kalau kena influenza kan bisa, apalagi orang-orang tua atau anak-anak yang masih sangat kecil gitu kan, itu bisa menimbulkan gejala yang berat sampai bisa meninggal gitu. Nah, ternyata setelah ditemukan vaksin ini, angka itu jauh berkurang, angka kesakitan maupun angka kematiannya jauh berkurang. Jadi jawabannya vaksin ini dinilai tetap bisa akan memberikan dampak dan manfaat yang besar buat kita. Oke, selanjutnya apakah kalau kita udah divaksin kita mesti pakai masker? Jawabannya adalah masih, karena vaksin ini pun nggak menjamin 100% kita nggak akan tertular gitu. Sebenarnya nggak ada sih vaksin di dunia ini yang ngomong kayak 100% nggak mungkin kita ketularan kalau udah divaksin. Nggak ada yang bisa menjamin kayak gitu. Jadi tetap kita harus pakai masker, menjaga jarak walaupun nanti kita udah divaksin. Sampai memang ada aba-aba dari pemerintah yang bilang kalau ini udah aman nih, kita bisa beraktivitas normal seperti sebelum zaman pandemi gitu. Nah, yang ketiga, kemarin ada berita mengenai Bupati Sleman yang katanya jadi sakit COVID, padahal sebelumnya dia divaksin gitu. Jadi seolah-olah sakit COVID pasca divaksin karena vaksin gitu. Jadi sebenarnya bisa nggak sih vaksin COVID Sinovac ini bikin kita malah jadi sakit? Nah, Sinovac ini isinya adalah vaksin yang diinaktivasi. Artinya apa? Vaksinnya udah nggak aktif, udah nggak bisa bikin kita sakit, udah nggak bisa bikin swab PCR kita jadi positif. Jadi vaksin ini nggak bisa bikin kita sakit COVID. Nah, terus kenapa orang bisa habis divaksin terus malah positif? Nah, itu mungkin karena dia mungkin sudah terinfeksi dari sebelum dia mendapatkan vaksin gitu. Ada yang namanya periode inkubasi guys. Jadi dari pertama kali kita ketularan, kita mendapat vaksin itu, kita mendapat virus itu di dalam tubuh kita sampai dia mengeluarkan gejala, sampai kita jadi sakit itu ada periodenya. Nah, di sakit COVID-19 ini periodenya adalah sebanyak 2-14 hari. Nah, dan dalam periode itu pun kita bukan yang langsung kita begitu kita ketularan kita di swab langsung positif gitu juga enggak, kita juga ada butuh waktu juga. Jadi itu mudah-mudahan menjawab ya, sakit COVID-nya itu bukan karena vaksinnya. Jadi kemungkinan terbesar adalah memang sudah tertular sebelumnya sebelum mendapat vaksin. Lalu divaksinnya harus berapa kali? Vaksinnya itu 2 kali. Jadi pertama kita divaksin di injeksi pertama ya di lengan atas. Lalu 2 minggu kemudian kita akan mendapatkan dosis kedua gitu. Aku udah vaksin 1 kali, jadi nanti kurang 1 kali lagi. Nah, dosis yang kedua ini bisa nggak kalau cuma 1 kali aja gitu, nggak usah dapat dosis kedua?
Jawabannya ya antibodi yang dihasilkan tidak akan seoptimal itu gitu. Jadi kenapa sih vaksinnya tuh harus 2 kali, jangka waktunya harus 2 minggu, itu kan semua melalui penelitian. Jadi antibodi yang dihasilkan maksimalnya segitu, yang bisa memproteksi kita itu dengan dosis vaksin segitu ya. Terus kapan antibodi ini bisa efektif, vaksin ini bisa mulai bekerja adalah 2 minggu setelah vaksin kedua. Jadi setelah dosis kedua, 2 minggu kemudian antibodi yang dihasilkan itu adalah yang paling optimal untuk melindungi kita dari tertular COVID-19. Nah, terus pertanyaan lagi, perlu booster nggak? Ya kan, karena ada beberapa vaksin yang, oh ini harus nih di booster tiap tahun gitu kan, atau tiap berapa tahun gitu. Nah, karena vaksin COVID ini itu dibuat dalam keadaan darurat ya, jadi semua serba cepat. Jadi penelitian yang Sinovac ini pun kita mengukur kadar antibodinya tuh sampai 6 bulan ke depan. Kita masih nggak tahu nih setelah 1 tahun apakah antibodinya tuh masih cukup titernya untuk memproteksi kita atau enggak gitu. Jadi untuk booster perlu atau enggak, kita belum tahu jawabannya sampai sekarang ini. Nanti kalau sudah ada penelitian lebih lanjut, pasti akan diinfokan. Lalu adalah efek samping. Efek sampingnya apa? Jadi efek sampingnya sih mirip ya sama vaksin-vaksin lain pada umumnya. Kalau kamu memang punya alergi terhadap kandungan dari vaksin ini, ya disarankan ya emang berarti jangan vaksin gitu ya. Kalau memang reaksi alerginya itu berat. Nah, terus lalu yang bisa muncul juga, jarang sebenarnya, sangat jarang, tapi bisa muncul, itu adalah reaksi anafilaksis. Jadi pasiennya itu yang setelah disuntik bisa tiba-tiba tensinya sangat drop, bisa kayak keringet dingin, bisa kehilangan kesadaran. Itu bisa terjadi ke siapa saja, semua orang, nggak ada yang terkecuali, walaupun kejadiannya sangat jarang. Jadi gimana caranya supaya kita nggak terkena dampak itu? Jadi setelah 30 menit setelah kita divaksin, paling nggak 30 menit kita nggak pergi kemana-mana, kita tetap di tempat kita divaksin itu. Karena di tempat kita vaksin itu pasti sudah ada tenaga kesehatan dan alat-alat, obat-obat semua yang digunakan untuk menanggulangi jika terdapat efek tersebut yang muncul gitu. Jadi efek anafilaksis ini tuh sebenarnya bukan salah tubuh kita, bukan salah vaksinnya juga. Itu tuh kayak anggapannya memang apes aja gitu, apes aja. Itu bukan sesuatu kejadian yang bisa dicegah, tapi bisa ditangani dengan cepat kalau memang kamu berada di fasilitas yang bisa menangani itu. Jadi 30 menit selesai vaksin, jangan kemana-mana dulu gitu. Lalu efek samping lain yang bisa muncul adalah mirip vaksin yang lain sih, kayak misalnya suhunya naik dikit, kepalanya agak nyeri, badannya kayak pegel-pegel gitu. Dan itu akan hilang sendiri. Jadi tenang aja, tapi kalau memang butuh obat mengganggu, bisa beli obat-obat untuk meringankan gejala. Misalnya kalau memang agak sumang-sumang bisa minum paracetamol, atau mungkin ada kayak gatel di lokasi penyuntikan gitu, kita bisa minum obat-obat antihistamin ya, cetirizine atau CTM. Tapi kalau memang kamu ragu, jangan sungkan juga untuk pergi ke dokter untuk berkonsultasi. Oke, sekian mengenai vaksin COVID ini. Jadi kalau nanti memang sudah beredar ke masyarakat dan semua sudah beredar ke masyarakat, jadi jangan lupa untuk vaksin ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.